Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma wa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat gerhana bulan yang dimuliakan Allah, Masjid Al-Falah, Jalan Muhammad Toha, Kota Cirebon. Marilah dalam suasana tanda-tanda kebesaran Allah yang ditampakkan pada saat dini hari, kita umat Islam meluangkan waktunya untuk menunaikan satu ibadah sunnah, yaitu sholat gerhana bulan. Jemaah sekalian, terjadinya gerhana bulan bisa kita lihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama kita lihat dari akidah, yang kedua dari sisi ilmu pengetahuan, dari ibadah, dan dari sosial. Baiklah, kita dari ilmu pengetahuan terlebih dahulu, bahwa terjadinya gerhana itu bukan sesuatu hal yang dianggap mengandung hal-hal mistik dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan satu wujud nyata tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu di mana bulan, matahari, dan bumi ketika dalam satu garis lurus, di mana bumi ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Cahaya matahari yang menyinari bulan terhalang oleh bumi, sehingga bulan tak bercahaya, tak bisa memantulkan cahayanya ke bumi, sehingga terjadilah di malam yang gelap tanpa sinar bulan, itulah gerhana bulan. Sedangkan kalau gerhana matahari, di mana bulan ada di tengah-tengah antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari yang harus langsung ke bumi di siang hari terhalang oleh bulan, sehingga cahaya bulan, cahaya matahari tertutup bulan. Bumi yang harusnya kena sinar matahari jadilah gelap. Inilah peristiwa alam yang mengandung ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari oleh manusia. Kapan peredaran matahari, peredaran bulan, dan peredaran bumi, itu merupakan satu sunatullah, yaitu di mana semua sudah menjadi kodrat, irodah, aturan Allah terhadap alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, berkaitan dengan peristiwa gerhana, kemudian manusia dihubungkan dengan sebuah keyakinan, kepercayaan mistik, dan lain sebagainya. Orang-orang percaya bahwa bulan itu tidak bersinar. Karena apa? Karena dianggap bulan itu dimakan buta hijau.
dan lain sebagainya. Bulannya ada di tanduk banteng dan sebagainya. Sehingga kepercayaan itu ya dari mulut ke mulut di daerah-daerah tertentu dianggapnya itu sesuatu hal yang diyakini ya, sehingga perlu diluruskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya. Apalagi masyarakat di desa, bahkan di kota juga masih ada, di mana ketika ada gerhana orang hamil harus masuk ke dalam kolong ranjang, kolong dipan. Disinilah ya ada pengaruh, takut katanya calon bayinya di dalam perut nanti dimakan sama gerhana, nanti takut ada hal apa dan bagaimana. Di sini keyakinan juga. Bahkan di zaman Rasulullah dihubungkan dengan keyakinan adanya kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Pas saat itu anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal, sehingga dihubungkan tuh ada gerhana itu ya, ada yang meninggal ya. Namun Rasulullah kemudian memberikan penjelasan bahwa gerhana itu tidak melambangkan atau menunjukkan adanya tanda-tanda matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Al-Quran menjelaskan ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lil qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamaru wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Luar biasa ya, bahwa Allah sudah memberikan informasi bahwa ya tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah malam dan siang, adanya sesuatu yang berkaitan dengan matahari dan bulan ya. Kemudian jangan kalian sujud ya kepada matahari dan bulan. Sujudlah kepada yang menciptakan matahari dan bulan. Jadi sujudnya kepada Allah. Jika engkau betul-betul ingin menunjukkan bahwa engkau adalah ingin menjadi orang-orang yang in kuntum iyyahu ta'budun, tunjukkan bahwa engkau adalah ingin mengabdikan dirimu kepada Allah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi masalah gerhana dan akidah, kita harus jelas bahwa hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa gerhana jangan dihubungkan dengan kepercayaan apapun. Oleh karena itu terjadinya gerhana agar lempeng dan lurus kepercayaan masyarakat, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulnya bila terjadi gerhana maka sholatlah. Nah, sehingga hubungannya ketika gerhana jangan menyembah matahari dan bulan, sembahlah, beribadahlah, sholatlah menyembah Allah. Luar biasa. Sehingga Rasulullah menyatakan tegas, apabila ada gerhana maka fad'ullah, berdoalah kepada Allah. Fatukabbiru, takbirlah. Nah, terus waktu solu dan sholatlah, dan yang terakhir waktu sodaku dan bersedekahlah. Jadi hubungannya antara gerhana itu ada kaitannya dengan berdoalah, berdoa kepada Allah, besarkan nama Allah, agar jangan sampai yang dibesarkan kepercayaan orang kepada matahari. Memang ada sebagian masyarakat dari zaman dulu ya, zamannya Kaisar Athena dan lain sebagainya, percaya bahwa ya, ada dewa matahari sehingga menyembah matahari. Bahkan dewa matahari menitis kepada kaisar, sehingga kaisar dianggapnya titisan dari dewa matahari. Akhirnya terus kepercayaan itu berkepanjangan. Ada juga orang yang meyakini
Tuhan Allah menitis kepada manusia. Ada manusia dianggap Tuhan karena titisan daripada Allah yang kemudian dianggap sebagai anak Tuhan. Apa bedanya dengan dewa matahari yang menitis kepada sang kaisar? Jadi kepercayaan itu rupanya ada hubungan dan kaitan-kaitannya. Islam tidak mengkait-kaitkan kepercayaan yang seperti itu. Sehingga ketika memang terjadi gerhana itu yang ditekankan, kita berdoa. Ya, jangan menganggap matahari itu ada sesuatu yang kekuatan gaib dan sebagainya. Kita berdoa kepada Allah agar masyarakat itu tidak bingung ketika biasa terang benderang bulan purnama kemudian redup dan gelap, kaget. Nah, supaya jangan kaget, besarkan nama Allah, takbir, sehingga kumandang takbir memberikan satu semangat bahwa dalam kegelapan jangan takut, tetap Allah bersama kita. Luar biasa jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga setelah bertakbir agar ada sesuatu yang lebih ritual, maka kerjakanlah sholat. Nah, begitu sholat usai dikerjakan dengan aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka berikutnya adalah waktu sodaku, bersedekahlah. Sehingga setiap ada gerhana bulan itu ada sedekah sodakoh buat masyarakat agar masyarakat tidak bertambah gelisah. Nah, disinilah sodakoh ada hubungannya dengan hubungan sosial. Jadi gerhana juga ada kaitannya dengan sosial, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan diberikan sedekah dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi, memberikan santunan sodakoh ya kepada tetangganya, kerabat karibnya, agar apa? Agar mereka menikmati sesuatu yang mereka butuhkan. Luar biasa, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang luar biasa ya, yang berkaitan dengan sosial ya, di mana hubungan manusia dengan sesama manusia saat gerhana itu ya, mungkin di antara mereka hatinya ada yang redup. Nilai spiritualnya telah tertutup, tergadaikan, sehingga pikirannya dan hatinya dalam kegelapan. Hatinya kena gerhana. Oleh karena itu, selayaknya lah masyarakat, siapapun orang yang dalam kegelapan perlu siraman spiritual agar adanya cerah kembali hatinya, terang kembali pikirannya. Jangan sampai kemudian pikirannya itu terus dalam redup dan kegelapan. Ya. Apakah itu satu kaum, satu bangsa yang mengalami sebuah kegelapan? Ya. Jangan sampai terus dalam kegelapan, dalam posisi zulumat. Berubahlah, besarkan nama Allah agar cerah kembali kegelapan itu menjadi sebuah harapan, sinar terang, menjadi sesuatu yang lebih baik. Memang ketika kita hatinya gelap, tiada jalan lain kecuali kita fadkurullah, ingat kepada Allah, besarkan nama Allah agar hati kita jangan redup, hati kita jangan gelap ya. Sebab orang-orang yang mengingat Allah berdiri, berbaring ataupun duduk itu merupakan satu hal di mana kita menjadi manusia yang akan senantiasa mengingat Allah, sehingga kita ini tidak mudah untuk digoda oleh setan-setan yang akan menjerumuskan kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Jelas ayat ini mengingatkan kepada kita orang-orang yang ingat kepada Allah saat berdiri, saat duduk dan berbaring, senantiasa mengingat kepada Allah. Disinilah ya, ketika kita melupakan Allah, kita akan menjadi orang yang hidupnya bisa jadi dalam penuh kegelapan. Ya. Orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakan dia. La takhunullaha wa rasulahu wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya. Ada juga ayat yang lain dinyatakan bahwa orang-orang yang melupakan Allah, Allah akan melupakannya. Nah, oleh karena itu senantiasalah ingat kepada Allah. Nah, suasana gerhana merupakan sebuah gambaran suatu bangsa dalam kegelapan. Karena apa? Karena mereka telah melakukan kedurhakaan. Sehingga ketika kedurhakaan itu tidak dirubah, tidak taubat kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu peringatan kepada mereka yang kebablasan dalam kehidupan penuh durhaka. Di Sudan terjadi satu kampung 1.000 orang di desa masuk ke dalam bumi, habis semuanya, tinggal satu orang. Apakah ini merupakan satu peringatan buat kita semuanya? Ya. Iya sayudhibkum ayuhan nas wa ya'ti bi akhirin wa kana Allahu 'ala dzalika qadir. Yaitu di mana ketika Allah menghendaki, Allah akan habisi manusia itu dan Allah akan mengganti dengan manusia yang baru. Karena apa? Karena mereka melakukan kedurhakaan. Ya, mudah-mudahan dalam suasana gerhana yang kita alami pada malam menjelang pagi ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga hati kita agar iman kita tetap membara, menyala, tidak dalam kegelapan. Mengajak keluarga kita, saudara kita, siapapun yang dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan hal-hal yang galau, kita ajak sehingga mereka jangan kebablasan terus dalam kegalauan, dalam kebingungan. Kita ajak bagaimana menyadarkan saudara-saudara kita yang dalam kegalauan. Apalagi misalkan dalam suasana kita hidup berbangsa, para pemimpin kita yang sedang galau, para pemimpin kita yang dalam keadaan kegelapan, menggelapkan uang negara, menggelapkan apa saja yang dia lakukan demi untuk memperkaya diri dan untuk kepuasan kelompoknya dan sebagainya, sehingga suasana kehidupan berbangsa dan bernegara tercemarkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan jabatannya untuk memperkaya diri. Nah, inilah manusia yang penuh dalam kegelapan. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, ya Allah, kami semua, keluarga, sanak saudara, tetangga, sahabat dan sebagainya, Kau berikan hidayah kepada kami, ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Jauhkan kami dari godaan, jauhkan kami dari hal-hal yang akan membuat kami ini lalai melupakanmu. Oleh karena itu, ya Allah, berikan hidayah, kekuatan iman buat kami, agar iman kami tetap ada dalam dada dan terus membara menjadi satu sikap hidup kami menuju takwa. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan, ya Allah. Jauhkan kami dari musibah, bencana, malapetaka, dan bahaya. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, dosa ayah bunda kami, dosa para pemimpin kami, ya Allah. Bimbinglah kami semua dan para pemimpin kami agar hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini menjadi tentram, nyaman, dan aman. Bahkan menjadi sejahtera karena pemimpin-pemimpinnya sadar untuk memperbaiki diri, membangun negeri untuk kebersamaan, memakmurkan rakyatnya. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan doa dan permohonan kami. Rabbi awjibni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa ana amalan salat ardo aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.